Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di Riset ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi HP Xiaomi yang sangat lemot. Oke teman-teman, jadi di depan saya ada Redmi 9A dengan kendala sangat lemot ya. Dan terkadang itu tidak bisa kita sentuh teman-teman. Tapi tidak bisa disentuh kali ini itu faktor lag ya, bukan karena LCD. Jadi terkadang HP-nya itu bisa disentuh tapi jedanya sangat lama. Dan untuk mengatasi HP Xiaomi yang sangat lemot, langkah pertama teman-teman putuskan dulu koneksi ke jaringan internet. Jadi jika terpasang kartu SIM, teman-teman bisa keluarkan terlebih dahulu. Dan jika HP-nya terkonek ke jaringan WiFi, teman-teman bisa putuskan terlebih dahulu. Oke, dan setelah HP-nya tidak terkonek ke jaringan internet, kemudian kita setting terlebih dahulu ya. Dan di sini terkadang juga muncul keterangan peluncur sistem tidak menanggapi. Dan jika kita pilih OK, otomatis layar blank hitam seperti ini. Oke, kita tunggu dulu sampai HP-nya bisa dioperasikan. Kemudian teman-teman cari aplikasi file manager ya. Di sini kita buka file manager. Oke, dan bisa diperhatikan untuk loading atau jedanya itu sangat lama teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai file manager bisa terbuka. Oke, setelah file manager terbuka, kita pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian kita pilih logo berkas di bagian atas. Lalu teman-teman arahkan ke penyimpanan internal. Kemudian kita pilih titik 3 di sebelah kanan. Lalu kita pilih tampil berkas tersembunyi. Oke, setelah kita pilih tampil berkas tersembunyi, maka nanti akan muncul folder baru ya. Jadi di sini teman-teman hapus folder yang berawalan tanda titik. Jadi misalnya seperti ini kan berawalan tanda titik. Teman-teman berikan tanda atau centang, lalu kita hapus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, untuk folder yang berawalan tanda titik itu adalah sampah ya, dan tidak akan menghapus file yang penting teman-teman. Oke, kita coba cek di DCIM. Di sini juga ada ya, untuk folder yang berawalan tanda titik kita hapus juga. Kemudian kita coba cek lagi di folder yang lain. Jadi misalnya di folder download, di sini juga ada, kita berikan tanda, kemudian kita hapus. Intinya teman-teman cek di semua folder. Jika ada folder yang berawalan tanda titik, itu kita hapus, karena itu sampah yang membebani kinerja perangkat teman-teman. Oke, kita cek di folder WhatsApp. Dan di sini ada 4 folder ya. Kita berikan tanda semua. Di trash, thumbnail, kemudian share teman-teman. Kita hapus semua. Oke, masih di folder WhatsApp. Kita buka di folder media ya. Dan di sini ada banyak folder yang berawalan tanda titik. Kita hapus juga teman-teman. Dan bisa diperhatikan itu jumlah filenya ada yang ratusan bahkan ribuan. Nah, ini adalah sampah ya.
Oke, setelah kita hapus sampah dari file manager, kemudian langkah yang kedua teman-teman masuk di Google Play Store. Kemudian kita ketuk pada logo akun Google di sebelah kanan. Di sini kan ada logo akun Google di sebelah kanan, kita pilih. Kemudian teman-teman masuk di setelan. Kita geser ke bawah, kita cari setelan ya. Lalu kita masuk di bagian preferensi jaringan. Oke, di sini ada update otomatis aplikasi dan putar otomatis video. Di sini untuk update otomatis aplikasi, kita ganti dari WiFi ke jangan update aplikasi secara otomatis. Kemudian untuk putar otomatis video, kita ganti menjadi jangan putar video secara otomatis. Jadi di sini untuk mencegah aplikasi itu diperbarui ketika HP terkonek ke jaringan WiFi. Karena untuk aplikasi sistem yang tidak kita gunakan dan kita update itu akan membebani kinerja perangkatnya. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk di setelan. Di sini kita cari baterai dan performa. Lalu teman-teman masuk di logo pengaturan di bagian kanan atas. Kemudian di bagian bersihkan cas saat perangkat terkunci, kita ganti dari jangan menjadi 1 menit ya, atau setelah 1 menit. Tujuannya supaya ketika HP terkunci itu otomatis sampah atau cas di aplikasi akan terhapus. Kemudian kita masuk di kelola aplikasi. Di sini teman-teman cari aplikasi sistem yang sudah terupdate. Misalnya di bagian aplikasi akun Xiaomi, jika terdapat uninstall pembaruan, teman-teman pilih uninstall pembaruan. Lalu teman-teman cek lagi di aplikasi yang lain. Jadi misalnya di sini di aplikasi Google One, di sini ada uninstall pembaruan, kita pilih kemudian oke. Jadi kita kembalikan aplikasi bawaan ke setelan pabrik. Jadi sambil menghapus pembaruan di aplikasi yang tidak kita gunakan, kemudian kita coba cek juga di aplikasi yang memakan ruang penyimpanan banyak teman-teman. Jadi misalnya Facebook di sini menggunakan data pengguna itu 2 GB lebih ya, hampir 3 GB. Ini alangkah baiknya teman-teman hapus data dan nanti login kembali. Jadi wajib ingat akun Facebooknya itu untuk mengembalikan penyimpanan yang terpakai di aplikasi Facebook. Oke, lanjut kita cek di aplikasi bawaan yang sudah terbarui, kita uninstall pembaruan. Jadi mungkin caranya agak lama, kita harus cek satu persatu. Di bagian layanan masukan pun sudah terupdate teman-teman. Lalu kontak dan pemanggil juga sudah terupdate, kita uninstall pembaruan terlebih dahulu. Oke, kita geser ke bawah lagi, kita cari aplikasi yang lain lagi. Nah, di sini untuk layanan aktivasi SIM Xiaomi juga sudah terupdate. Oke, kita geser lagi. Kemudian untuk Mi Browser, jika teman-teman menggunakan Google Chrome, maka uninstall pembaruan saja untuk aplikasi browser bawaan Xiaomi ini. Oke, lanjut yang terpenting ya teman-teman. Di aplikasi peluncur sistem, karena terkadang muncul tidak menanggapi. Jika peluncur sistem ini bisa di-uninstall pembaruan, teman-teman uninstall saja untuk pembaruannya. Biarkan menggunakan peluncur sistem bawaan. Dan selain di aplikasi sistem, di sini untuk aplikasi YouTube itu juga menggunakan penyimpanan yang cukup besar. Ada 1,7 GB, jadi hampir 2 GB ya. Teman-teman hapus data. Oke, setelah kita kembalikan aplikasi bawaan ke
bawaan pabrik. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita reboot atau mulai ulang HP-nya. Jadi biarkan HP-nya itu merefresh kembali. Oke, sampai di sini HP malah belum menyala. Kita coba cas ya. Apakah kehabisan baterai? Oke, dan setelah kita cas ternyata masih hidup. Kita nyalakan teman-teman. Jadi sambil kita cas saja ya. Mungkin untuk performa baterai sudah menurun, jadi sudah mungkin agak ngedrop teman-teman. Oke, kita nyalakan sambil kita cas. Oke, dan setelah HP menyala kembali, sekarang kita coba rasakan perbedaannya ya. Setelah kita hapus file sampah dan mengembalikan aplikasi bawaan ke setelan pabrik, sekarang sudah lancar kembali. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.